Selamat siang yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Yusra Dewi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah drama dan teman-teman reguler D yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Nur Helina dengan NIM A1B121081 dan saudari Citra Adedarna. Di sini kami akan memaparkan materi naskah drama dan struktur drama. Di sini saya yang akan memaparkan materi terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas definisi naskah. Naskah ialah bentuk tertulis dari sebuah cerita drama yang bersumber dari kehidupan manusia. Naskah ditulis dalam bentuk dialog, di dalamnya juga ditemui petunjuk-petunjuk umum pada awal babakan atau adegan. Nah, di dalam naskah ini ada bahasa yang digunakan, yaitu ada 3 bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia atau bahasa baku ataupun bahasa standar. Dan yang kedua itu ada bahasa dialek atau bahasa daerah ataupun bahasa dari ibu. Dan bahasa yang ketiga yaitu adalah bahasa puisi. Naskah yang diangkat ke pentas akan dipentaskan oleh pelaku. Pelaku diperankan oleh tubuh dan suara. Baiklah, yang kedua yang kita bahas ialah unsur-unsur naskah. Di dalam sebuah drama harus ada unsur-unsur penunjang. Cerita atau pelaku dalam sebuah drama, semuanya ini merupakan unsur-unsur mutlak. Unsur-unsur dari naskah drama ada beberapa. Yang pertama yaitu tema. Tema diangkat dari kehidupan manusia. Dan lawan dari tema yaitu premise, dan premise yaitu tema tapi lebih terperinci dari tema. Kehidupan dapat berupa tanggung jawab, cinta, pandangan hidup, harapan, kegelisahan, dan lain-lain. Arti kegelisahan menurut para ahli ialah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang kreatif. Yang kedua yaitu karakter atau sifat dari peran yang diambil atau yang kita kenal sebagai watak. Watak penokohan adalah cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan dirinya atau sifat-sifat yang menonjol pada diri seseorang. Adapun beberapa karakter manusia yang harus ada di dalam drama yaitu yang pertama yaitu protagonis atau sifat yang baik atau yang utama, yang kedua yaitu antagonis atau lawan dari protagonis, dan yang terakhir itu tritagonis, penengah. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur dari drama. Ada 4 struktur drama. Yang pertama ada plot, yang kedua ada gaya, yang ketiga ada latar belakang, dan yang terakhir ada pandangan. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu plot. Dalam drama yaitu yang berarti rentetan peristiwa yang menggambarkan bentrokan tenaga yang berlawanan. Adapun bagian-bagian plot antara lain ada 5. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi ini adalah perkenalan atau orientasi. Dan yang kedua itu adalah komplikasi. Di sini sudah mulai ada masalah yang terjadi. Dan yang ketiga ini adalah klimaks, yaitu puncak dari masalah-masalah yang ada. Dan yang keempat ada conclusion atau solusi ataupun penyelesaian dari permasalahan yang ada. Dan yang terakhir ada katastrof atau akhir dari cerita. Di sini ada menurut Gustav Freytag, yaitu cerita dalam sebuah drama berjalan seperti segitiga sama kaki, di mana dimulai dengan orientasi atau masalah awal dan akan memuncak masalah tersebut, yaitu klimaks, dan akan berakhir dengan kata-kata strap. Adapun bentuk penyajian drama, yaitu yang pertama bisa dilewatkan dengan pentas. Di dalam pentas ini pemain akan secara langsung mementaskan dan penonton pun secara langsung menyaksikan drama yang ada. Dan ada pula radio. Dengan melalui radio ini bentuk penyajiannya itu dengan suaranya saja dan tanpa terlihat penonton dan pemainnya. Dan yang terakhir itu lewat televisi. Penyajiannya bisa melalui gambar maupun melalui video. Dan di sini juga penontonnya bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan pemainnya hanya berada di saat membuat drama tersebut. Baiklah, yang selanjutnya akan dibahas oleh saudari Citra Adedarna. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kita yang kedua, yaitu unsur dari watak.
Unsur dari watak tersebut bisa kita ketahui ada 6 macam. Yang pertama itu ada karakteristik atau sifat. Lalu aspek dari karakteristik tersebut yaitu fisiologis. Kalau tokoh berumur 18 tahun, laki-laki, tinggi, dan gagah. Lalu yang kedua itu ada sosiologis atau berasal dari keluarga sederhana, beragama Islam, anak bungsu, kelas 2 SMA. Lalu yang ketiga itu ada psikologis atau cerdas, sopan, dan tenang. Lalu bagaimana cara kita mengemukakan watak dalam drama tersebut? Bisa secara tidak langsung atau hanya bisa dilihat melalui cara berbicara kita dengan lawan kata atau pelaku. Lalu unsur yang kedua itu ada konflik, yaitu protagonis atau ide prinsipal dan antagonis, yaitu penentang. Lalu unsur yang ketiga itu seorang pelaku dalam peran yang selalu ikut atau melibatkan diri pada setiap peristiwa yang menentukan jalannya lakon. Lalu unsur yang keempat itu ada tokoh pembantu atau pelaku lain dalam lakon yang merupakan imbangan pelaku pokok. Jadi imbangan itu bukan merupakan unsur yang menimbulkan keadaan seimbang, tetapi sebagai pelaku yang antagonis yang saling memengaruhi sehingga hubungan mereka bukan hubungan yang statistik, tetapi hubungan yang tumbuh dan berkembang. Yang bisa kita lihat seperti contoh drama Indosiar, contohnya itu dari awal mula protagonis atau tokoh pembantunya itu jahat hingga ke baik. Lalu unsur yang kelima itu ada syarat-syarat dari pelaku. Yang pertama itu menghayati peran yang akan dimainkan atau diperankan. Lalu yang kedua itu ada mengekspresikan peran yang akan dimainkan. Lalu unsur yang keenam atau unsur yang terakhir itu syarat yang dituntut pelaku. Contohnya itu menguasai tempat atau pentas. Lalu yang kedua itu bagaimana cara kita atau bagaimana cara pelaku menghadapi lawan main atau tokoh yang lain. Lalu yang kedua atau bagaimana cara kita menggunakan atau menguasai peralatan dari pementasan tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup itu saja yang kami paparkan dari materi kali ini. Jika ada yang ingin menyangga, menambahkan materi, ataupun bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Baiklah, kami ucapkan terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa.